anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 2, wujud zat dan perubahannya, bagian topik A, materi, makhluk apa itu? Nah, anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, yuk kita baca dulu percakapan teman-teman kita. Ya, es krimku sudah mencair, rasanya jadi kurang enak. Nah, teman satunya menjawab, haha, kamu sih, es krimnya nggak dimakan-makan dari tadi, jadi cair deh. Nah, anak-anak, dalam bab 2 ini ada wujud zat dan perubahannya. Tahukah kalian, pernahkah es yang kalian makan mencair seperti yang dialami Banu? Jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu mengenali materi dan karakteristiknya. Nah, anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Topik A, materi, makhluk apa itu? Adapun pertanyaan esensial pada topik kita kali ini yaitu yang pertama, apa itu materi? Yang kedua, seperti apa saja wujud zat atau materi? Yang ketiga, bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak bisa menjawabnya di akhir video ya. Anak-anak memperhatikan dulu penjelasan dan pembahasan ini. Kemudian di akhir video, baru kalian bisa menjawab pertanyaan esensial ini. Nah, kita baca lagi yuk percakapan teman-teman kita. Wah, ramai sekali ya. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga kok. Ini ada banyak orang yang berjualan makanan. Sayangnya ada banyak sampah juga. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian, alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Apa sih materi itu, Kak? Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita. Nah, kita ini manusia ya anak-anak. Hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya ya anak-anak. Bagian topik A yang pertama ini akan kita bahas apa itu massa. Nah, kita akan mencari tahu yuk. Mari mencari tahu. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya ya. Nah, anak-anak, perhatikan ada dua timbangan berikut ini ya. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang seperti timbangan sebelah kiri ya anak-anak. Namun, ketika di salah satu timbangan yang diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian, seperti contoh timbangan yang sebelah kanan ya anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Nah, perhatikan perbedaan dari gambar kedua timbangan ini ya anak-anak. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan
lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Nah, ini dalam timbangan yang sebelah kiri ini ada batu dan yang sebelah kanan itu ada kerikil ya anak-anak. Jadi, massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Nah, anak-anak, benda mana yang lebih berat? Nah, carilah 2 buah benda yang ada di sekitar kalian. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang massanya. Nah, anak-anak, yuk kita coba. Benda mana yang massanya lebih besar? Lalu tulislah hasil pengamatan pada buku tugas menggunakan format tabel berikut. Nah, di sini ada tabel massa, benda yang lebih berat dan benda yang lebih ringan. Massanya dibagi 2 ya anak-anak, karena kan timbangan ada 2 bagian, yaitu benda pertama dan benda kedua. Nah, di sini kakak mencontohkan untuk benda yang pertama 1 lembar kapas, dan untuk benda yang kedua ini 1 sendok garam ya anak-anak. Kalian bebas nanti mau coba pakai menggunakan benda apa saja. Kalau di sini kakak contohkan ini ya. Kemudian setelah ditimbang, ternyata benda yang lebih berat adalah 1 sendok garam. Sedangkan benda yang lebih ringan itu adalah 1 lembar kapas. Nah, anak-anak, yuk kita ke bagian lakukan bersama. Seberapa berat makanan ini? Nah, carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G. G itu satuannya untuk gram ya anak-anak. Seperti pada contoh gambar-gambar berikut ini. Yuk, perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, setelah kalian menemukan kemasan makanan berikut angkanya, laporkan kepada guru. Guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut masanya. Nah, di sini kakak punya contoh 3 kemasan makanan ya. Cara mudah kalian menemukan angka dengan di belakangnya ada huruf G, G itu gram. Kakak langsung tunjukkan ya. Nah, untuk kemasan pertama ini ada berat bersih 60 G, 60 gram ya berarti. Kemudian gambar yang kedua ini ada 370 gram. Sedangkan kemasan yang ketiga ini 400 gram. Nah, sekarang kita ke bagian mari refleksikan. Nah, nomor 1, menurut kalian apa itu massa? Yang kedua, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil massanya selalu lebih kecil? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, untuk menjawab ini yuk kita langsung saja ke pembahasan. Nomor 1, menurut kalian apa itu massa? Nah, di sini sudah kakak bantu jawab ya. Massa adalah besaran dari suatu benda. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, langsung jawabannya ya anak-anak. Hubungan antara massa dengan ukuran benda yaitu benda yang ukurannya lebih besar biasanya memiliki massa yang lebih besar meskipun tidak selalu. Namun, ada juga benda yang ukurannya lebih besar tetapi memiliki massa yang lebih ringan, seperti kapas dan batu kerikil. Ukuran kapas lebih besar dibandingkan dengan batu kerikil. Namun, massa kapas lebih kecil dibandingkan dengan batu yang lebih kecil namun massanya lebih besar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, jawabannya adalah cara menentukan massa suatu benda yaitu dengan menimbang menggunakan timbangan. Nah, anak-anak, yuk kita lanjut ke belajar lebih lanjut. Sedangkan massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa 1 butir telur tentu berbeda dengan massa 1 potong keju atau 1 potong baju.
Nah, anak-anak, perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, atau gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Akibatnya, botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Kemudian kita akan sekarang belajar yang topik A2. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Nah, selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Kak, apa sih volume itu? Nah, di sini kita akan belajar apa itu volume. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Nah, seperti contoh di samping ya anak-anak. Yuk kita lanjut ke berapa volumenya. Nah, bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml atau L. ml itu mililiter atau L itu liter ya anak-anak. Laporkan hasilnya pada guru kalian. Nah, ini lagi bedanya anak-anak. Kalau tadi sebelumnya kita belajar massa itu akhirannya G atau gram, sedangkan volume itu akhirannya liter atau mililiter ya anak-anak. Nah, ini contoh kemasannya ya anak-anak. Di sini ada dua kemasan. Kemasan yang pertama ini susu sapi yang volumenya yaitu 250 ml. ml itu mililiter ya anak-anak. Kemudian yang kemasan kedua ini ada kemasan oli motor, botol oli motor ya. Di sini kita mengetahui volumenya sebesar 1L. 1L itu 1 liter ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke bagian mari refleksikan. Nomor 1, menurut kalian apa itu volume? Yang kedua, berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, menurut kalian apa perbedaan antara volume dengan massa? Nomor 3, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1, menurut kalian apa itu volume? Nah, di sini sudah kakak bantu jawab ya. Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. Nah, kalau massa tadi itu ukurannya benda padat, sedangkan kalau volume itu ukuran untuk benda yang berwujud cairan atau gas ya anak-anak. Nah, ini dia nomor 2. Jawabannya adalah perbedaannya adalah volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas, sedangkan massa adalah ukuran suatu benda yang berwujud padat. Nah, ini bedanya ya, beda perbedaan antara volume dengan massa, agar anak-anak lebih paham lagi bedanya. Yang nomor 3, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Caranya adalah dengan menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. Nah, biasanya di gelas ukur itu ada garis-garis dan di garis-garis itu ada angka-angkanya ya anak-anak. Misalnya 5 mili, 10 mili, 20 mili, 25 mililiter. Itu ya anak-anak. Yuk kita belajar lebih lanjut hubungan massa dan volume.
Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain-lainnya ya anak-anak yang bentuknya cair atau berbentuk gas. Nah, anak-anak, untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu seperti yang tadi kakak sampaikan ya anak-anak. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Anak-anak semua, tahukah kalian sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu? Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Nah, anak-anak, ini materi yang terakhir di topik ini ya. Apa yang sudah aku pelajari? Nah, dari aktivitas kita sebelumnya yang dapat kita pelajari pada topik ini, yang pertama, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Yang kedua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Nomor 3, semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Nah, anak-anak, ini ringkasan pelajaran yang sudah kita pelajari di topik ini ya. Ya, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Nah, terima kasih sudah sama-sama membahas, mempelajari, dan menonton video ini ya anak-anak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga juga anak-anak lebih memahami di bab 2 yang topik A tadi ya anak-anak. Dan tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap ceria, sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye anak-anak.